Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tema yang berjudul Belajar Yuk dari Kehidupan Ananias dan Safira. Dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, dengan sebuah judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang yang lain bernama ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya bernama Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat yang keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menampani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Ayat yang ketujuh. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ayat yang ke-8, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab Safira, betul sekian. Terus Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka mengusung engkau juga keluar. Rebalah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus. Putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk. Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Ayat yang ke-11. Maka ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang itu mendengar hal itu. Belajar yuk dari kehidupan Ananias dan Safira. Dia itu adalah orang-orang yang kalau dibilang itu orang yang hina di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia itu mendustai Roh Kudus. Ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu itu kenapa kok dikuasai oleh iblis sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi dua orang ini menjual tanah. Ya, Ananias dan Safira ini dia menjual tanah miliknya. Dan pada saat itu Ananias itu merasa hidupnya itu dikuasai oleh roh jahat, yaitu roh iblis, sehingga dia tidak mau memberikan hasil bagiannya dia kepada Tuhan. Jadi istilahnya berbagi berkat kepada orang lain. Ananias, mengapa hatimu itu dikuasai oleh iblis? Jadi pada momen-momen itulah Ananias merasa dirinya itu dia yang paling hebat di dalam cerita ini ya saudara ya. Ananias dan Safira merasa dirinya itu kuat tanpa
bantuan siapapun. Tetapi kita dapat belajar dari kehidupan ini. Yuk sama-sama untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya apa? Kita dapat senantiasa mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan hidup kita mempunyai hidup yang berkemenangan. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ananias dan Safira pun berpikir dalam hatinya, mengapa hati mereka itu dikuasai oleh iblis, roh jahat itu? Kenapa? Dia tidak mendustai, bukankah kamu mendustai manusia, tetapi kamu mendustai Allah. Jadi pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar untuk sama-sama memiliki hidup yang baru di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita mendapati bahwa hidup yang kita jalani ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Kenapa hatimu itu merasa dikuasai oleh iblis? Karena kamu itu merasa tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua juga, kamu merasa dirimu sendiri itu mampu tanpa kekuatan siapapun. Jadi tidak ada yang bisa membandingkan kamu. Tetapi belajar yuk dari sikap kerendahan hati, untuk sama-sama mau melakukan betul-betul hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah itu, Ananias merasa dirinya hebat dan hatinya dikuasai iblis. Dan endingnya nyawanya pun tercabut, dia mati. Jadi kehidupan dua orang ini endingnya adalah mati. Kita tidak mau kehidupan kita itu mati secara rohani, mati secara jasmani. Kita tidak mau. Makanya kita mau untuk sama-sama mau kembali mendekat kepada Tuhan, karena dialah yang bisa memulihkan rohani kita, jasmani kita. Ada restorasi yang baru, ada terjadi satu pemulihan hidup yang di dalam nama Tuhan. Makanya kita sebagai manusia belajar betul-betul dalam menghidupi firman yang hidup ini, bagaimana kita harus mengikuti proses supaya hidup kita ini dapat sama-sama mengikuti standarnya Tuhan. Dengan cara apa? Hidup sederhana, hidup yang selalu mau menaati kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu itu memberikan satu aura positif bagi kalangan sekitarmu, supaya orang di sekitarmu dapat melihat hatimu sudah melekat betul-betul di hadapan Tuhan. Hidup yang mau melekat kepada Tuhan adalah hidup yang mau berkenan, mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dari kehidupan Ananias dan Safira ini, kita dapat belajar satu hal: kita tidak boleh dikuasai oleh kuasa iblis, dan tidak boleh mendustai Allah itu. Karena dari situlah kuasa Tuhan itu tidak menjadi sempurna atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh untuk taat dan setia, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir hayat kita, kita dapat hidup yang sesuai standarnya Tuhan. Hidup yang berkemenangan atas hidup kita. Kunci untuk hidup berkemenangan adalah taat kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu itu menjadi hidup yang bermanfaat bagi kalangan di sekitar kalian. Tuhan
memberkati. Amin.